Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang APBN dalam pembangunan ekonomi. Mohon para peserta didik SMA Kemala Bayangkari 1, khususnya kelas 11 IPS, dapat menyaksikan dan merangkum materi yang telah Ibu sampaikan. Materi yang akan dibahas terkait tentang APBN yaitu yang pertama, pengertian APBN. Yang kedua, fungsi dan tujuan APBN. Yang ketiga, sumber-sumber penerimaan negara. Yang keempat, jenis-jenis belanja negara. Yang kelima, mekanisme penyusunan APBN. Dan yang keenam, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, pengertian APBN. Kata anggaran secara etimologi berasal dari kata anggar atau kira-kira atau perhitungan. Selanjutnya, APBN itu singkatan dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jadi, yang dimaksud dengan APBN itu adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan APBN. Fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi, di mana APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, di mana APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, di mana APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, di mana APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya sehingga menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal. Dan yang terakhir, fungsi distribusi, di mana APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya, tujuan APBN, di mana penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan. Yang ketiga, sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama berasal dari penerimaan dalam negeri, di mana penerimaan dalam negeri ini terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan yang kedua yaitu hibah, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan perdagangan internasional. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk atau pajak atau pungutan ekspor. 2. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Selanjutnya,
berasal dari hibah. Hibah itu adalah pendapatan dari luar negeri, merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. 4. Jenis-jenis belanja negara. Belanja atau pengeluaran pemerintah pusat. Yang pertama, pengeluaran rutin. Yang kedua, pengeluaran pembangunan. Selanjutnya, belanja atau pengeluaran pemerintah daerah. Yang pertama, dana perimbangan, dan yang kedua, dana otonomi khusus dan penyeimbang. Belanja atau pengeluaran pemerintah pusat berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang pertama, pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat permanen dan terus-menerus, di mana pengeluaran rutin antara lain belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, cicilan utang, dan pengeluaran rutin lainnya. Nah, adapun yang termasuk pengeluaran rutin lainnya antara lain pengeluaran untuk surat menyurat, giro pos, biaya pemilu, dan subsidi-subsidi. Yang kedua, pengeluaran pembangunan, di mana pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun tetapi bersifat temporer. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah atau pengeluaran pemerintah berupa barang atau uang secara langsung, dan bantuan proyek atau pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek. Selanjutnya, belanja atau pengeluaran pemerintah daerah. Yang pertama, dana perimbangan, yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan, yang meliputi 1. Dana bagi hasil, di mana dana bagi hasil itu adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau disebut juga dengan PBB. Yang kedua, dana alokasi umum atau DAU, yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas arahan pemerintah pusat. Yang ketiga, dana alokasi khusus atau DAK, yaitu bantuan khusus yang digunakan dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat. Dan yang kedua, yaitu dana otonomi khusus dan penyeimbang. Yang kelima, mekanisme penyusunan APBN. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang ketiga, jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun lalu. Selanjutnya, yang keenam, yaitu pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama,
meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian. Yang kedua, menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas dan percepatan kinerja pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar kita semua selalu sehat dan terjaga dari berbagai penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.